Sahur adalah bagian dari ibadah puasa, tapi terkadang karena telat bangun atau alasan lainnya makan sahur jadi terlewatkan. Tetapi dengan niatan yang kuat, puasa tetap bisa dilakukan hingga buka puasa tiba, walau hanya dengan minum segelas air. Lantas, apa yang terjadi dalam tubuh ketika tidak makan sahur dan tetap memaksakan diri untuk berpuasa? Terutama bagi orang-orang yang mengalami gangguan lambung. Ya, terus terang saja, apabila seseorang berpuasa dan tidak sahur, kita bisa lihat berapa lama pengosongan lambung yang terjadi. Lambungnya itu begitu lama kosong. Ya, bisa tadi mungkin dia oke lah, dia sempat makanan camilan-camilan sampai dengan jam 8 malam misalnya. Nah, setelah itu dia lanjut tidak sahur, ya tetap dia berpuasa. Maka kan kita bisa hitung bahwa dia bisa saja tuh terjadi perut kosong itu selama 22 jam. Buat orang-orang yang mempunyai permasalahan dengan lambung, tentu ini juga akan menyebabkan peningkatan asam lambung berlebihan, gasnya juga berlebihan, bisa saja terjadi dia mual bahkan muntah. Tapi kalau muntah, saya sarankan lebih baik dia berbuka puasa saja. Kemudian juga hal yang terjadi adalah jumlah air yang diminum, kan juga dia tidak sempat sahur, berarti tidak ada air yang diminum. Jadi secara keseluruhan terjadi pada orang tersebut dehidrasi. Nah, ketika dehidrasi apa yang terjadi? Bisa saja mungkin timbul rasa keleyengan, melayang, rasanya misalnya sempoyongan karena mungkin terjadi hipotensi. Nah, ini juga bisa menyebabkan fatal gitu kalau dia paksakan. Tapi kalau seumpamanya tidak terjadi gejala tersebut ya tidak ada masalah sebenarnya. Gula darahnya begitu turun, drop, dan itu juga gejalanya biasanya sakit kepala. Dan akhirnya juga bisa ya tidak nyaman orang tersebut begitu ya. Dan itu juga kadang-kadang juga hipoglikemi bisa juga menimbulkan mual muntah. Menurut saya sekali lagi sebaiknya buat mereka-mereka yang memang karena sesuatu hal akhirnya tidak sahur, ya tentu bukan karena sengaja, ya memang dia benar-benar harus memperhatikan kalau tubuhnya tidak kuat, sebaiknya tidak meneruskan puasanya. Terbangun dengan waktu yang sudah hampir mendekati imsak sering dialami banyak orang. Lantas, apa yang bisa dikonsumsi dengan waktu yang singkat demi memenuhi kebutuhan nutrisi untuk berpuasa seharian? Ya, kalau memang kita bangun terlambat dan waktu juga terbatas, saran saya konsumsi air. Kalau memang yang paling mudah tentu ya seperti kurma. Ya makan aja kurma beberapa butir, ya itu juga ada sumber karbohidratnya dan ada unsur mineralnya begitu ya. Kalau memang memungkinkan ya kalau memang bisa satu butir telur itu juga baik begitu ya, kalau tidak memungkinkan untuk makan nasi. Jadi paling tidak mesti ada yang dikonsumsi pada saat kita memang terlambat bangun dan waktunya memang sangat terbatas. Beragam fakta dan mitos banyak beredar di masyarakat tentang makan sahur. Salah satunya mengonsumsi minuman manis saja saat sahur dapat membantu agar kuat berpuasa seharian. Benarkah itu fakta atau mitos? Fakta. Jadi pada saat memang waktunya sudah mepet sekali, memang yang bisa kita konsumsi adalah air. Ya syukur-syukur kalau memang terkejar kita bercampur dengan gula. Itu udah minimal lah. Kalau memang masih ada waktu, mungkin masih kita bisa ambil kurma beberapa buah untuk paling tidak ada kalori yang kita konsumsi, ada unsur mineral dan vitamin dari komponen kurma tersebut. Saat menjalankan ibadah puasa, tidur merupakan sebuah ibadah. Karena mitosnya, tidur seharian dapat menyehatkan tubuh. Itu fakta atau mitos? Mitos, ya. Jadi tetap ya kita bukan berarti pada saat berpuasa kita tidur seharian, tidak boleh. Tetap kita mesti bergerak. Tidur itu paling enggak kita bisa tidur yang benar-benar pulas itu 6 jam ya kan. Kemudian kerja ringan 6-8 jam, kerja ringan juga sekitar 6-8 jam. Kemudian kerja berat mungkin karena berpuasa mungkin semaksimalnya 6 jam. Karena sekali lagi kan kita tetap butuh bergerak ya, kita perlu aktivitas, jangan hanya untuk tidur sendiri. Kadang-kadang terlalu lama tidur pun juga bisa menimbulkan kekakuan pada otot kita misalnya begitu ya. Kemudian juga tentu di satu sisi yang lain juga kalau memang tidur saja ini juga tidak merangsang otak kita untuk selalu berpikir. Jadi sekali lagi menurut saya kalau tidur seharian itu tentu tidak menyehatkan. Makan sahur merupakan pengganti sarapan saat sedang melakukan puasa. Mitosnya mengonsumsi buah saja cukup memenuhi kebutuhan kalori saat berpuasa. Benarkah, Prof. Ari, itu fakta atau mitos ya? Mitos.
Kalau kita cuma makan buah saja di pagi hari, apakah seluruh gizi kita tercukupi? Saya rasa tidak. Ya, kalau komponen daripada buah itu memang ada unsur karbohidratnya ya, berarti kalori mungkin ada juga kalori. Tapi saya rasa sebanyak-banyaknya kita makan, apalagi di sahur itu nggak mencukupi untuk jumlah kalori kita untuk yang kita butuhkan begitu ya. Dan kemudian juga kita mestinya ada komponen makanan kita mengandung unsur lemaknya, untuk unsur proteinnya begitu. Jadi menurut saya itu mitos. Kalau hanya makan buah udah mencukupi seluruh zat gizi kita dalam berpuasa. Bagi sebagian orang, bangun dini hari untuk melakukan sahur merupakan kegiatan yang sulit dilakukan. Bagaimana tips untuk mensiasati kebiasaan ini? Memang terus terang saja salah satu hal yang sering terjadi ya, telat bangun itu justru biasanya pada 10 hari terakhir ini. Ya kenapa? Karena mungkin juga udah banyak kegiatan-kegiatan yang lain, kemudian alertnya juga sudah mulai berkurang. Jadi menurut saya bagaimana nih kita tetap berusaha lah, jangan sampai kita tidak bangun sahur untuk mengkonsumsi makan pada saat sahur. Bagaimana mengaturnya? Tadi berusaha kita jangan sampai tidur juga terlambat begitu ya. Dan tentu pasang alarm misalnya untuk dipastikan bahwa kita terbangun. Dan ya kalau bisa berkomunikasi dengan keluarga yang lain ya untuk saling mengingatkan. Kalau memang kebetulan kita tinggal sendiri ya kalau perlu ada keluarga lain di tempat lain yang mengingatkan begitu loh. Bagaimana kalau memang tidak bisa juga ya? Tadi memang diusahakan kita cukup pada saat makan berbukanya begitu. Kemudian juga kalau memang oke nih nampaknya karena pekerjaan misalnya dia tidak bisa tidur dengan cepat ya paling tidak ada camilan-camilan yang tetap bisa dikonsumsi pada saat dia sedang mengerjakan pekerjaan tersebut. Jadi paling tidak cukuplah kalori di dalam tubuhnya dan kemudian juga jumlah minum juga demikian. Sehingga kalaupun dia memang akhirnya tidak sahur, masih ada cadangan di dalam tubuhnya dan juga secara total jumlah cairan yang dikonsumsi dalam 24 jam juga masih mencukupi. Tapi sekali lagi ini sebenarnya pilihannya tidak tepat, sebaiknya tetap kita berusaha untuk bisa bangun pada saat sahur.